Nah, sekarang di bab turunan fungsi kita juga belajar dengan topik titik stasioner dan nilai stasioner. Sebenarnya ini hampir mirip dengan waktu dulu kita belajar kurva. Jadi ada yang namanya titik maksimum, minimum, dan di sini ada tambahan dikit, ada yang namanya titik belok. Nah, untuk menentukan titik stasioner dan nilai stasioner, kalian bisa pakai dua metode. Bisa turunan pertama, bisa juga pakai turunan kedua. Nah, kalau pakai turunan pertama, nanti kalian seperti biasa, kalian harus uji coba. Uji coba, nanti kalian tentuin apakah ini plus atau min. Nah, nanti kita akan tentukan ini pakai contoh soal aja biar lebih gampang. Nah, sekarang kalau misalnya pakai turunan kedua, kalian bisa langsung dapat. Kalau dia kurang dari 0, ya, kurang dari 0 seolah-olah dia seperti ini. Dia turun kurvanya ibaratnya. Nah, berarti dia titik baliknya maksimum. Dan nilai stasionernya juga maksimum. Tapi kalau lebih besar dari 0, jadi seolah-olah dia naik, berarti dia titik baliknya minimum. Nilainya stasionernya juga minimum. Nah, tapi ada pengecualian nih. Kalau seandainya yang terjadi malahan adalah kalau misalnya turunan pertamanya 0, terus turunan pertama kurang dari 0 untuk posisi X-nya kurang dari A, dan pas diturunin kedua kali nilai A-nya sama dengan 0, berarti itu yang terjadi adalah titik belok turun. Nah, tapi kalau peristiwa turunan pertamanya ini 0 dan diturunkan lebih besar dari 0 untuk posisi X-nya kurang dari A, nah maka karena ini lebih besar, ini namanya titik belok naik. Nah, kita mau coba lihat dari contoh soal biar lebih gampang. Nah, contoh soalnya begini. Tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx, x pangkat 3, min 12x. Ya. Tadi kita bisa pakai dua metode. Bisa turunin sekali atau langsung turunin dua kali. Nah, untuk menentukan nilainya, kalian turunin sekali dulu. Turunin sekali sama dengan kan 0. Nah, fungsinya kan x pangkat 3 minus 12x. Kalian turunin sekali. Jadi 3x kuadrat minus 12. Nah, sama dengan kan 0. Kalian bisa faktorkan. Nah, 3-nya ini bisa dipindahin. 0 dibagi 3, 0. Jadi x kuadrat min 4. Ini kita faktorkan jadi x plus 2, x min 2. Jadi dapat x-nya min 2, satu lagi x-nya 2. Nah, kita dapat nih titiknya. Kita buat uji coba. Min 2 ini 2. Kita buat uji coba, masukkan nilai x ini ke yang tadi kita turunkan. Kalau kita uji coba yang kurang dari min 2 dan dia hasilnya positif, berarti ini positif. Nah, kita coba di sini antara min 2 dan 2 kita coba 0 aja. Nah, kita masukin lagi tadi keturunannya. Ternyata hasilnya dapatnya negatif 12. Berarti ini adalah negatif. Sedangkan yang di posisi di sini kita dapatnya positif juga. Berarti ini positif. Berarti kalau positif, berarti titik balik itunya adalah naik. Berarti dia sampai minus 2 ini adalah maksimum. Sedangkan minus berarti dia turun. Berarti sampai yang kedua ini minimum. Dan sedangkan yang ini plus berarti naik. Nah, untuk tahu nilai dari maksimum dan nilai minimum fungsi, kalian masukin ke persamaan awal. Persamaan awalnya x pangkat 3 minus 12x. Kita mau masukin dulu yang minus 2. Minus 2 sebagai nilai maksimum.
kita hitung minus 2 pangkatin 3 minus 12 kali minus 2. Kita hitung, berarti nilai maksimum pada titik stasioner maksimum yang X-nya sama dengan min 2, nilainya adalah 16. Sedangkan untuk yang X-nya sama dengan 2, yaitu titik stasioner yang X sama dengan 2, yang nilainya minimum, ya, posisi yang tadi, yang ini yang minimum, kalian masukin lagi ke persamaan awalnya. Masukin, kita hitung 2 pangkat 3 minus 12 kali 2, 8 dikurangin 24. Kita dapatnya minus. Nah, untuk tahu dia maksimum dan minimum, bisa juga nggak pakai bagian ini yang coba-coba. Tapi kalian langsung turunin 2 kali. Nah, fungsi kita kan X pangkat 3 minus 12X. Kalian turunin sekali, jadi 3X kuadrat minus 12. Terus turunin lagi, sekali lagi, jadi turunin 2 kali, dapatnya 6X. Nah, kalian masukin. Tadi kita dapat pemfaktorannya dari turunan pertama adalah min 2 dan 2. Nah, kalian tinggal masukin nih ke turunan yang kedua. Min 2 dan 2. Yang satu dapatnya minus, satu dapatnya plus. Kalau minus, berarti dia seolah-olah turun begini ya. Berarti ini adalah maksimum. Sama seperti ini maksimum. Nah, untuk yang 2, kita dapatnya positif 12. Berarti lebih besar dari 0. Nah, seolah-olah dia naik. Berarti ini adalah titik minimum. Sama seperti yang tadi. Jadi turunan 1 atau turunan 2 kalian bisa bebas pakai ya. Nah, itu aja. Nanti latihan soalnya kita tunggu ya.